Beton bertulang adalah material komposit yang menggabungkan beton polos dengan baja tulangan untuk bekerja bersama secara komposit dalam menahan beban bangunan. Fungsi utama dari beton bertulang adalah menahan kombinasi gaya tekan dan gaya tarik yang bekerja pada struktur bangunan akibat beban kerja. Fungsi mekanis utama pada beton bertulang yaitu yang pertama menahan gaya tekan. Beton bertulang memanfaatkan kekuatan material beton untuk menahan tekanan vertikal yang sangat berat. Yang kedua yaitu menahan gaya tarik. Baja tulangan di dalam beton bertulang berfungsi menahan gaya tarik akibat lenturan agar beton tidak retak ataupun patah. Yang terakhir yaitu menahan gaya geser. Tulangan sengkang atau begel di dalamnya berfungsi menahan gaya puntir dan pergeseran struktur. Komponen penyusun dari beton bertulang. Berdasarkan penjelasan teknis dari para ahli konstruksi, struktur ini terdiri dari semen, bahan pengikat hidrolis, yang kedua agregat halus, pasir berkualitas bersih, yang ketiga adalah agregat kasar, kerikil atau batu pecah, yang keempat air, rektan untuk proses kimiawi semen, yang kelima adalah baja tulangan, batang besi, polos atau ulir, atau anyaman kawat. Sistem penulangan atau reinforcement pada gedung sebuah kampus yang umumnya berlantai 3 itu dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pondasi atau dasar bangunan, menggunakan pondasi tapak lebar berukuran 1,5 hingga 1,8 meter. Di dalamnya ditanam anyaman besi ulir tebal sekitar diameter 16 mm agar bangunan memiliki cengkraman yang kuat ke tanah dan tidak amblas. Yang kedua yaitu kolom atau tiang penyangga. Tiang utama dibuat besar berukuran 40 x 40 cm dengan barisan 12 batang besi ulir vertikal yang berdiameter 19 mm di dalamnya. Besi ini diikat oleh begel atau sengkang yang dipasang sangat rapat di area dekat pertemuan balok untuk meredam guncangan gempa bumi. Yang ketiga, balok atau bentang ruang kelas. Karena ruang kelas kampus membutuhkan bentang yang lebar tanpa sekat tiang, digunakan balok berukuran 30 x 60 cm. Bagian balok diisi dengan kombinasi 4 hingga 5 batang besi ulir berdiameter 19 mm di sisi atas dan bawah untuk mencegah struktur lantai melentur atau patah di tengah. Yang terakhir yaitu plat lantai, setebal 12 cm. Lantai ruangan menggunakan sistem penulangan 2 lapis atau double layer, atas dan bawah. Menggunakan anyaman besi diameter 10 mm agar lantai sanggup menahan beban bergerak dari ratusan mahasiswa, meja, kursi, dan peralatan laboratorium. Kunci keamanan utama yaitu semua ujung besi pengikat atau begel wajib ditekuk dengan sudut 135 derajat, bukan 90 derajat. Tekukan ini berfungsi seperti kunci mati yang mengikat kuat inti beton, sehingga gedung tidak akan mudah roboh apabila terjadi bencana gempa. Matriks material penyusun beton bertulang, yaitu ada 3. Yang pertama, semen dan air sebagai matriks perekat. Semen yang bereaksi dengan air berfungsi sebagai lem hidrolis. Tugasnya adalah mengikat seluruh material menjadi satu kesatuan massa yang padat dan kedap air. Yang kedua, pasir dan kerikil, matriks pengisi dan penahan tekanan. Kerikil bertindak sebagai kerangka utama untuk menahan beban tekanan vertikal yang sangat berat. Sementara pasir berfungsi mengisi celah-celah kosong di antara kerikil agar beton tidak berpori dan tidak retak. Yang ketiga, baja tulangan, matriks perkuatan. Ini adalah inti kekuatan lenturnya. Baja tulangan utama berfungsi menahan gaya tarik agar bangunan tidak patah saat melentur. Sedangkan baja sengkang atau begel berfungsi mengikat struktur agar tidak bergeser atau pecah saat diguncang gempa. Kesimpulan ini, gabungan matriks ini menciptakan efek saling melindungi. Beton membungkus baja agar tidak berkarat, sementara baja menjaga beton agar tidak rapuh. Perpaduan inilah yang membuat bangunan modern bisa berdiri tegak, aman, dan tahan lama. Analisis teknik. Dari aspek kekuatan, beton bertulang memanfaatkan keunggulan mekanisme 2 bahan yang berbeda. Beton polos sangat kuat menahan gaya tekanan, tetapi rapuh terhadap gaya tarik. Sebaliknya, baja memiliki kuat tarik yang sangat tinggi. Dengan menggabungkan menjadi material komposit, produk ini mampu menahan beban kombinasi baik tekanan, tarik, maupun lentur secara bersamaan. Dari aspek berat, struktur ini memiliki massa jenis yang ideal untuk menghasilkan stabilitas tinggi pada bangunan masif seperti gedung kampus berantai 3. Dari aspek ketahanan korosi,
Baja jika dibiarkan di udara terbuka akan sangat mudah berkarat. Namun di dalam material komposit ini, beton yang bersifat basah bertindak sebagai selimut pelindung alami. Beton membungkus baja dengan rapat, mencegah oksigen dan air masuk, sehingga baja di dalamnya bebas dari korosi. Dari aspek biaya, material komposit ini sangat ekonomis. Bahan pengisi utamanya seperti pasir, kerikil, dan air merupakan material lokal yang murah, dapat mudah didapat. Kita hanya perlu menempatkan baja tulangan yang harganya lebih mahal pada titik-titik yang mengalami tegangan tarik saja, sehingga penggunaan biaya menjadi sangat efisien. Dari aspek umur pakai, beton bertulang memiliki durabilitas yang luar biasa sangat tinggi. Material ini tidak membusuk, tahan terhadap pelapukan cuaca, dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Dari aspek kemudahan manufaktur, proses pembuatan sangat fleksibel, sangat berbentuk adonan basah. Material ini sangat mudah dibentuk mengikuti cetakan apapun, baik melingkar, persegi, maupun struktur melengkung yang rumit. Kesimpulan tekniknya, melalui pertimbangan teknik ini, komposit beton bertulang terbukti menjadi pilihan paling rasional karena tidak ada satupun material tunggal di alam yang mampu memenuhi semua kriteria keunggulan ini sekaligus. Sebagai seorang material engineer, keputusan akhir saya untuk gedung kampus 3 lantai ini adalah mengganti beton bertulang dengan struktur baja. Secara teknis, baja memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi, sehingga struktur atas menjadi lebih ringan dan beban gempa pada pondasi berkurang drastis. Sifat daktil atau kelenturan baja juga memberikan keamanan tinggi bagi ribuan mahasiswa saat terjadi guncangan gempa. Dari segi biaya, meskipun harga material ini awalnya lebih mahal, tetapi kecepatan merakitnya atau proses pembangunannya yang instan mampu memangkas durasi proyek dan biaya upah tenaga kerja secara signifikan. Kelemahan baja terhadap karat dan api dapat kita atasi secara teknik dengan menggunakan lapisan cat primer anti karat atau zinc chromate serta penyemprotan cat anti api atau intumescent coating. Oleh karena itu, struktur baja adalah pilihan yang paling aman, cepat, dan efisien untuk proyek ini.